Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang mulia ini, kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah Allah dan mencegah dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, pada hari ini juga sampailah kita kepada saat yang kita nanti-nantikan bersama. Hari yang begitu bahagia, hari yang penuh dengan barokah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yakni hari raya Idul Fitri. Hari di mana kebahagiaan tertumpah di lingkungan kita, baik tua maupun muda, semua sama-sama merasakan kebahagiaan akan hari raya Idul Fitri. Bahkan umat di luar Islam pun ikut merasakan kebahagiaan daripada Idul Fitri ini sendiri. Maha benar Allah, Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Puji dan syukur bagi Allah yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga kita telah dapat menyelesaikan tugas yang begitu berat selama sebulan penuh lamanya, yakni berpuasa di bulan suci Ramadan. Hari-hari yang penuh dengan penderitaan lahir dan juga penderitaan batin, lapar dan juga dahaga yang kita alami selama 1 bulan itu semata-mata adalah ujian bagi kita kaum muslimin. Maka puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebesar-besarnya, yang seagung-agungnya, kita di Camp Blida ini khususnya senantiasa telah dihindarkan daripada penyakit wabah yang menakutkan ini, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama bercengkrama dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita sekebun bidah ini. Semoga bisa mengobati rasa rindu kita, rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada keluarga kita yang jauh di sana, yang pada saat ini atau bahkan sudah 2 lebaran ini kita tidak berjumpa dengan mereka. Ini semua adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya berharap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di balik musibah yang Allah berikan selama ini tentu ada sesuatu yang baik, yang hasanah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita senantiasa berdoa sehingga kita dan keluarga kita akan dilindungi, akan dijauhkan daripada virus yang menakutkan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi, mudah-mudahan kebersamaan kita di kebun bidah ini senantiasa bisa mengobati kerinduan kita, kecintaan kita untuk berkumpul dengan keluarga-keluarga kita yang selama ini kita tinggalkan. Kita sama-sama merasakan betapa pedihnya tidak bertemu dengan sanak keluarga. Pedih sekali, rindu yang tidak bisa terucapkan. Namun mudah-mudahan di balik kerinduan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua, mengampuni kepada kita semua dosa-dosa kita semua, orang-orang tua kita, anak-anak kita yang kemungkinan tidak bisa berkumpul dengan kita pada saat ini. Mereka senantiasa diberikan kasih sayangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan, dicurahkan rahmatnya, diampuni segala kesalahannya, dicukupkan segala hajatnya, diangkat segala penyakitnya. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan ketabahan, kekuatan untuk menanggung beban kerinduan terhadap keluarga dan juga saudara-saudara kita yang jauh di sana. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kita ini semakin kecil
Ini menunjukkan bahwa kita ini tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa bercita-cita, kita hanya bisa berangan-angan. Namun Allah Subhanahu wa taala yang punya keputusan. Maka marilah sekali lagi saya memperingatkan kepada diri saya sendiri tentunya, dan kepada kita semua khususnya di Kebun Lidah ini, bahwasanya marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin dan seyakin-yakinnya bahwa hanya dengan ketakwaan dan keimanan yang selalu kita tambah kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang akan menjadi pelipur daripada semua masalah yang sedang menimpa kepada kita, termasuk terhadap wabah penyakit yang belum ada ujungnya ini, ataupun sesuatu kerinduan kita terhadap keluarga kita. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri-sendiri, tidak dengan orang lain, namun dengan amal kita masing-masing. Kita melihat ketika saudara kita diantarkan ke pemakaman, kita melihat ketika kubur digali 2 meter kali berapalah yang kita lihat, kita saksikan. Kemudian mereka dimasukkan ke liang lahat dan mereka tidak ada yang menemani istri mereka yang mereka sayangi, anak-anak mereka, anak-anak kita yang kita cintai, teman-teman kita yang kita sayangi, atau mungkin atasan kita yang kita bangga-banggakan. Mereka semua tidak akan pernah ada yang mau menemani ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui ajal kita. Disitulah kita senantiasa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sehebat apapun kita ini, sebesar apapun kita, sekaya apapun kita saat ini menurut kita masing-masing, di hadapan Allah benar-benar tidak ada apa-apanya. Maka dari itu marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih setelah kita baru saja digodok 1 bulan penuh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan kemarin, mulai daripada melaksanakan ibadah wajib puasanya, melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan ibadah sedekah dan lain sebagainya, memperbanyak sedekah lainnya. Marilah kita jadikan suatu evaluasi, jadikan suatu ujian, dijadikan suatu pembelajaran, bahwa di setiap bulan seolah-olah menjadi Ramadan buat kita masing-masing, sehingga tidak ada hari yang terlewatkan untuk kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ketaatan kita, di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, ataupun melaksanakan perintah-perintah sunnah dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Kita jadikan setiap hari kita adalah Ramadan bagi diri kita masing-masing. Itu adalah merupakan daripada tujuan daripada kita diberikan Ramadan yang 1 tahun sekali, sehingga kita digodok oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan itu, sehingga kita akan menjadi insan-insan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mohon maaf, kalaupun pada bulan ataupun puasa tahun ini kita masih banyak yang bolong-bolong, atau bahkan sama sekali kita tidak berpuasa di dalamnya, atau kita berpuasa hanya awal dan akhirnya saja, maka kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Atau barangkali Ramadan yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai bulan ujian, bulan penggodokan kepada kita, atau bulan untuk memperbanyak daripada amal ibadah kita kepada Allah, justru malah kita jadikan sebagai ladang untuk bekerja yang sebesar-besarnya, sekuat-kuatnya, sehingga kita melalaikan puasa. Kita mencari harta, mencari bekal untuk
kemewahan di hari raya yang Idul Fitri ini. Kita mencari bekal yang sebanyak-banyaknya, kerja sekeras-kerasnya sehingga kita melupakan puasa hanya untuk kemewahan daripada hari raya Idul Fitri. Itulah selama ini kekurangan-kekurangan PR daripada kita semua, bahwa selama ini kita justru menjadikan Ramadan sebagai bulan untuk bekerja yang begitu keras sekali, sehingga untuk berpuasa